Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, jangan lupa ya, kan ini sekarang masih masa pandemi. Jangan lupa untuk ingat selalu 3M, yaitu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan memakai masker. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Tolong nak, siapa ketua kelasnya? Arif ya? Tolong untuk Ya. pimpin doa dulu, Rif. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Nih, masuk nggak PPT-nya, nak? Masuk, Bu. Ada, Bu. Nah, ya, sebentar ya. Nah, untuk materi surat lamaran pekerjaan ini, ada juga kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.2, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan untuk yang 4.2-nya, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nak, yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, dan yang kedua terampil menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi pengertian surat lamaran pekerjaan ini bisa kalian baca. Ada yang bisa bantu ibu untuk baca yang ini? Ibu tunjuk aja ya. Meta, tolong bantu ibu dong untuk bacanya. Baik, Bu. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar kerja untuk kemudian dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi guna mendapat pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan atau jabatan yang ditawarkan. Nah, terima kasih Meta, Ibu. Nah, Ya, Bu. untuk selanjutnya, bentar ya. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan ini ada 7 unsur yang harus kalian ingat. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal dan lampiran surat. Yang ketiga, alamat yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Dan yang keenam, salam penutup. Yang terakhir, identitas dan tanda tangan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ada video untuk penjelasan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan tadi. Nah, untuk penjelasan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, bisa kalian tonton dulu video ini ya. Ibu akan menunjukkan satu surat penulisan lamaran pekerjaan yang lengkap. Kita cek. Berikut adalah penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada tempat dan tanggal penulisan surat. Jadi, tempat dan tanggal penulisan surat ini diletakkan di pojok paling kanan atas. Nah, itu penulisan kotanya itu menggunakan awalan huruf kapital dan bulan juga seperti itu. Ingat, untuk penulisan ini harus sesuai dengan EYD yang benar. Nah, di bagian kedua ada halaman dan lampiran surat. Nah, jadi halaman ini biasa disebut dengan judul surat di bagian surat penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi tentu saja penulisan judul ini harus sesuai dengan prinsip penulisan judul, yaitu harus diawali dengan huruf kapital semua di setiap katanya. Dan untuk lampiran itu seperti hanya 1 lembar atau 3 lembar sesuai dengan kalian membuatnya. Nah, bagian ketiga ada alamat yang dituju. Nah, di dalam alamat yang dituju di dalam surat lamaran pekerjaan ini ada 2 hal, yaitu yang pertama itu pihak mana yang akan kita tuju untuk dikirimkan surat lamaran pekerjaan ini. Nah, yang kedua yaitu alamat perusahaan atau instansi yang akan kita lamar.
Nah, bagian selanjutnya yaitu salam pembuka. Jadi salam pembuka ini hanya dengan kalimat dengan hormat, tetapi penulisannya itu harus sesuai dengan EYD juga. Penulisan dengan itu huruf D-nya itu huruf kapital, sedangkan huruf itu huruf kecil yang hanya itu huruf kecil, sedangkan diikuti dengan tanda koma. Nah, baiklah, di bagian kelima yaitu adanya isi surat. Nah, di bagian isi surat ini ada 3 hal poin penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu di bagian pembuka. Nah, bagian pembuka ini sebenarnya ada 3 hal poin penting lagi, yaitu yang pertama, kalian harus mencantumkan sumber informasi lowongan pekerjaan yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu kalian harus mencantumkan posisi mana yang akan kalian lamar. Dan yang ketiga itu yaitu kalian harus membuat pernyataan bahwa kalian ingin melamar pekerjaan di sebuah instansi yang kalian tuju itu. Nah, hal terpenting kedua yang harus ada di dalam isi surat yaitu kalian harus mencantumkan informasi penting di diri kalian yang harus diketahui oleh perusahaan atau instansi yang kalian lamar. Seperti biodata. Nah, biodata itu isinya nama kalian, tempat tanggal lahir, dan riwayat hidup kalian. Nah, bagian terpenting yang ketiga di dalam isi surat yaitu bagian penutup. Pasti kalian sudah tahu dengan ucapan seperti ini. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, itu adalah bagian penutup di dalam isi surat. Nah, bagian penutup itu harus ada penulisan yang diperhatikan. Nah, seperti halnya penulisan Bapak dan Ibu, Bapak atau Ibu. Nah, Bapak atau Ibu itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, untuk pengucapan terima kasihnya juga tidak boleh berlebihan. Seperti banyak sekali orang-orang menuliskan saya haturkan ucapan terima kasih. Nah, itu sangat salah. Karena itu adalah hal yang berlebihan. Selain itu juga penulisannya juga itu salah. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu salam penutup. Nah, penulisan salam penutup ini sama seperti salam pembuka tadi, yaitu dengan hormat. Nah, dengan hormat ini penulisannya diawali dengan huruf kapital, H dengan huruf kecil, dan diiringi dengan tanda koma. Setelah itu, unsur yang terakhir yaitu tanda tangan kalian dan dicantumkan juga nama terang atau nama lengkap kalian. Tadi kan kita sudah menonton video penjelasan tentang unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, Ibu mau tanya nih, Ibu mau tahu apa kalian semua ada yang ingin kalian tanyakan soal tentang surat lamaran pekerjaan tadi? Tidak, Bu. Kayaknya udah pinter semua nih ya anak-anak Ibu. Ya udah, kalau gitu Ibu aja deh yang tanya kalian. Nih, Ibu ada 3 pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab, Ibu akan menambahkan nilai kalian. Untuk pertanyaan yang pertama, prinsip apa yang harus diingat saat kita akan menulis hal dan lampiran surat lamaran pekerjaan? Nih, siapa nih yang mau jawab? Ayo. Saya Bu, Siska Bu. Oke, Siska, silakan. Prinsipnya itu harus dengan prinsip penulisan judul yang sesuai dengan EYD, yaitu menggunakan huruf kapital di setiap awal kata. Bagus ya Siska, benar loh jawabannya. Terima kasih, Nih, Bu. iya sama-sama Siska. Nah, untuk yang soal kedua, masih ingat 2 hal yang harus ada di bagian alamat surat lamaran pekerjaan. Siapa yang mau jawab? Ayo. Siapa? Oh, Rizky. Ya, silakan Rizky. Jadi 2 hal yang harus ada dalam bagian alamat surat itu, yang pertama adalah pihak alamat yang dituju oleh pelamar pekerja. Nah, yang kedua adalah alamat lengkap tempat perusahaan yang dituju oleh pelamar. Wah, pinter deh anak-anak Ibu. Kayaknya udah ngerti semua ya. Nah, ada pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa jawab? Ya, yang 3 tadi, yang 2 tadi udah dapat nilai tambahan. Nah, 1 lagi nih untuk nilai tambahan. 1 orang lagi.
Pertanyaannya, 3 poin penting apa yang harus tertulis di bagian pembuka isi surat? Siapa yang mau jawab? Ayo. Siapa? Kamil, Bu. Oh, Kamil. Ayo silakan Kamil. Kamil, Bu. Ya, Iya, Bu. Jawabannya itu yang pertama, cantumkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Yang kedua, cantumkan posisi yang dilamar. Dan yang ketiga, buat pernyataan bahwa kita akan melamar pekerjaan, Bu. wah, pintar-pintar semua nih anak-anak ibu. Seneng banget kalau gini nih. Ayo tepuk tangan semua. Nah, kalau gini kan ibu seneng, udah pintar-pintar semua anak-anak ibu ya. Baiklah anak-anak, ini adalah tugas kalian. Jadi kalian harus mengerjakannya secara individu dan minggu depan harus dikumpul melalui WhatsApp dan akan kita bahas. Sekarang, ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kesimpulannya yaitu di dalam surat lamaran pekerjaan memiliki 7 unsur yang harus diingat, yaitu yang pertama tanggal surat, yang kedua hal, yang ketiga alamat, yang ketujuh, yang keempat salam pembuka, yang kelima isi surat, yang keenam salam penutup, dan yang terakhir identitas dan tanda tangan. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita akan lanjutkan ke selanjutnya besok-besok. Tetap semangat untuk belajarnya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.